Saya bicara ini Bang, bukan masalah, ini soal kemanusiaan. Betul, betul. Saya melihat ibu-ibu, bapak-bapak bengong di depan rumah yang masih banjir. Kami harap kemarin di Langkat 60 ekor kambingnya hilang. Depresi dia, bengong dia, nangis air matanya. Ini dugaannya nanti justru akan menyebabkan trauma dan depresi berat. Iya. Kejiwaan. Karena kehilangan benda, harta benda yang disayang. Dan yang lebih berbahaya lagi, Bang, ini sentimen kemudian dari khususnya provinsi yang terkena bencana ini, ya kan, sentimen kedaerahan muncul nanti. Kan sudah ini terbukti di bahaya, Aceh. Di Aceh gitu sudah dipasang bendera-bendera. Iya, beragam naik lagi ya kan. Nah, ini yang dikhawatirkan karena kalau tidak ada respon dari pemerintah pusat yang benar-benar, kalau istilah sekarang itu gercep. Makanya saya kira ini ada sesuatu yang nggak logis dari Pak Prabowo kali ini ya. Orang juga melihat ini ada penyebabnya karena banyaknya penembangan liar, ya kan, pembabatan hutan liar. Karena banyak sekali gayu-gayu gelondongan, ya, yang itu kayaknya sudah seperti apa di hulunya itu, ya, ada penebangan pohon besar-besaran gitu loh. Nah itu saya duga Bang. Jadi saya menduga ini yang ditakutkan mungkin. Karena kan diaudit nanti kalau ditetapkan sebagai bencana nasional kan. Siapa yang menyebabkan kerusakan itu? Bahwa izin itu ada di Kementerian Kehutanan. Jadi pemerintah daerah nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu loh. Nah kan kalau diaudit nanti dari semua menteri sebelumnya siapa yang bermain. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali saya Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono. Kanalnya termul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mengulas tentang penanganan bencana di Sumatera yang melanda 3 provinsi. Hingga sekarang memang kita melihat agak kewalahan memang dalam penanganan bencana ini. Karena begitu beratnya medan. Tetapi yang menjadi diskursus nasional saat ini adalah khususnya di para korban ya di daerah bencana, kenapa pemerintah pusat, maksudnya presiden dalam hal ini, belum juga menetapkan ini sebagai bencana nasional. Bahkan dari media sosial kita lihat, bahkan katanya ini lebih parah dari tsunami Aceh. Di mana kayu-kayu gelondongan pada saat banjir bandang itu luar biasa menerabas apapun yang ditemui. Nah, saya sudah bersama seorang politisi yang baru saja kembali dari lapangan, hampir katanya sih lebih kurang 1 minggu, ya, dan ingin menjelaskan apa yang terjadi dan seperti apa penanganan yang harusnya dan tetapi belum terlaksana di lapangan. Saya sudah bersama Muhammad Iqbal, ya. Seorang psikolog juga sebenarnya, ya kan, dan juga Iqbal ini adalah mantan calon wali kota Padang. Jadi cukup bisa menjelaskan. Apa kabar, Bal? Baik Bang. Assalamualaikum. Tapi keluarga aman ya di sana? Aman. Alhamdulillah. Nah, Iqbal ini kan sebenarnya terkait di 3 provinsi nih, kalau latar belakangnya, ya kan. Aceh juga ada hubungan, dengan Sumatera juga ada hubungan, apalagi di Sumbarnya. Nah, bisa dijelaskan nggak apa yang Iqbal lihat setelah hampir seminggu ya di daerah bencana? Ya, yang saya lihat Bang, penderitaan rakyat. Kemarin saya terakhir baru dari Langkat. Itu rumah-rumah warga masih selutut. Ya, mereka bilang banjirnya itu bukan sepinggang tapi seatap. Seatap ya? Yang paling saya melihat adalah penderitaan rakyat itu adalah ketika mereka kehilangan harta bendanya. Saya ketemu petani-petani, sawahnya banjir, irigasi jebol, ternaknya mati, dan mereka nggak punya harapan. Hilang ya, bukan mati ya, hilang. Yang paling menyedihkan mereka cerita 3 hari baru mereka dapat bantuan. 3 hari Bang, bertahan hidup. Jadi saya kira sampai sekarang saya baru dapat juga WA dari teman-teman di Aceh, Tamiang, di Langsa. Mereka sudah seperti tsunami betul. Menunggu apa lagi? Dan apalagi di Sumatera Barat sampai sekarang di Agam itu masih banyak yang belum ditemukan. Jadi saya kira Pak Prabowo
minta tolong banget. Saya pernah sekolah di Aceh, lahir di Medan, dan orang tua saya dari Sumatera Barat. Dia pernah saya maju di Sumatera, di Kota Padang. Itu mengerikan. Sampai sekarang di daerah Pauh itu dekat Unan itu habis semua. Oh iya. Iya, Sungai Batu Busuk itu meluap, meludas rumah, dan rumah warga itu Seatap. dan isinya pasir semua. Oh. Jadi mereka sekarang nggak bisa tidur, kekurangan air bersih. Apalagi yang di Aceh nggak punya sinyal, listrik sering padam, makanya Aceh agak terisolir, kurang ekspos, berbanding Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Sibolga aja wali kotanya 2 hari jalan, selamat. Artinya sudah tidak ada pemerintah di sana. Apalagi Nyaris lumpuh ya? nyaris lumpuh. Saya bertemu Pak Gubernur, ya Pak Gubernur juga nggak punya kuasa apa gitu, karena dana insentif daerahnya dipotong. 2,6 triliun atau hampir 27 triliun dipotong efisiensi. Untuk sumbar itu ya? Iya, itu sumbar saja. Lalu pemerintah mau apa? Kalau pemerintah bilang supaya daerah kreatif, apa yang mau dikreatifkan? Di daerah nggak punya resources apa-apa. Jadi saya kira Pak Prabowo sebagai pemimpin, ya, saya baca buku Pak Prabowo ini, judulnya Kepemimpinan Militer. Ini terapkan saatnya. Berkantor di daerah bencana. Tunda dulu acara-acara kenegaraan yang nggak penting. Karena ini menyangkut nyawa, karena ada ratusan, hampir mungkin ribuan nyawa lagi yang masih belum ditemukan. Dan harus ada empati menurut saya. Pejabat-pejabat nggak usah statement, diam. Satu komando. Bekerja aja Bekerja. ya? Nggak usah banyak bicara. Bekerja. Kenapa? Karena saya melihat banyak sekali bantuan-bantuan yang hanya ya sampai pinggir kota saja. Bagaimana yang akses masih terputus? Seperti di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Karena nggak bisa masuk menyalurkan bantuan. Betul. Jadi masyarakat Aceh sampai mengibarkan bendera. Itu kan sudah merasa hopeless gitu. Jangankan bantuan yang terbatas, janji pun belum banyak gitu loh. Harusnya kita lihat negara tetangga di Thailand, dia janji yang sedang punya kredit kita tunda pembayarannya. Yang nanti rumahnya ludes kita bantu sekian. Yang ternaknya ganti. Itu harus ada hope. Kalau hope saja tidak berani, apalagi bantuan. Jadi yang dibutuhkan oleh korban di daerah bencana selain bantuan logistik juga adalah hope. Hope. Termasuk dukungan psikologis. Ini penting banget. Mereka harapannya, saya kemarin ketemu ada warga rumahnya ambles di tanah yang menyedihkan di Sumbar dan di Sibolga itu adalah selain banjir adalah longsor. 3 orang, termasuk ibu hamil 1 meninggal. 3 orang meninggal. Tertimbun. Dan itu kan nggak mudah. Di daerah Basarnas tapi mereka belum tentu punya anggaran juga. Dan nggak mudah mencairkannya kalau ada pun situasi yang krisis. Ya, termasuk di Aceh sinyal susah gitu loh. Jadi saya kira oke lah, kita nggak usah perdebatkan ini bencana nasional, konsekuensinya akan ada audit, akan ada macam-macam. Oke lah, nggak usah tetapkan bencana, tapi perlakukan penanganannya seperti bencana nasional. Itu lebih baik mungkin. Ya, ini sebenarnya saya akan mau masuk ke situ tentang diskursus kenapa pemerintah belum menetapkan ini sebagai sebuah bencana nasional atau ini kategorinya adalah bencana nasional. Karena kalau dilihat dari dampaknya nyaris lebih kurang seperti tsunami di Aceh tahun 2004. Kan? Lebih parah, kabupaten kota yang kena. Bisa dijelaskan nggak, Bal, kepada penonton Ruang Konsensus ini, apa sih kriteria sebuah bencana ya di suatu daerah di Indonesia ini yang dianggap sebagai kategori bencana nasional? Ya, kalau kita lihat undang-undang kebencanaan ya, penanganan bencana tahun 2007 nggak salah itu undang-undangnya, memang ada beberapa kriteria, korban jiwanya, berapa daerahnya ya. Tapi lagi-lagi memang itu saya duga konsekuensi yang berat itu adalah adanya audit. Akan adanya audit melibatkan mungkin pihak luar ya tentang penyebab bencana. Nah, ini kan tentu saja itu dalam undang-undang ada ya? Iya. Kemudian juga yang sudah disampaikan Pak Menteri Tito, orang akan takut ke Indonesia, berdampak kepada pariwisata di daerah lain, gitu ya. Nah ini kan saya kira ini bicara nyawa gitu loh. Yang sedang tertangani ini kemanusiaan, sisi kemanusiaan gitu loh. Saya melihat termasuk gengsi kita minta bantuan orang luar, ngapa harus malu? Kita punya negara sahabat. Tinggal telepon Pak Datuk Anwar, Pak Datuk Sri, tolong pinjam helikopternya dulu, pinjam pesawatnya. Boleh, kenapa tidak? Karena kita bersahabat, negara sahabat. Ya, justru sekarang statement kami tidak perlu bantuan asing. Ya, kalau begitu lakukan dengan maksimal.
Dan saya kira Presiden punya resources. Apa itu? Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, yang mereka berada di batalion-batalion, itu bisa dikerahkan. Mereka punya ZENI, ya, yang biasa menyambungkan jembatan dan jalan. Mereka punya bekang yang biasa mensupport logistik. Kondisi situasi seperti ini hanya bisa dilakukan oleh negara, TNI dan Polri. Kalau berstatus bencana nasional? Tidak harus, saya kira. Bisa dikerahkan kok. Ya, jadi ini menurut saya Pak Prabowo, saya nggak tahu pembisiknya siapa gitu ya. Saya selaku mantan jubir Prabowo juga dulu 2019 kedekatan, karena Pak Prabowo yang saya kenal lah Prabowo yang tegas, Prabowo yang berani, Prabowo yang peduli dan punya sisi-sisi kemanusiaan. Jadi saya lihat agak aneh ini apa pertimbangannya gitu loh. Tapi saya kira ini evaluasi besar. Terus kalau dilihat dari kewilayahan yang terkena bencana, sebenarnya kan provinsi aja 3. Betul. Kalau dikumpulkan berapa kabupaten, kecamatan, ini sebenarnya sudah masuk kategori Sumbar bencana aja dari nasional, 19 kan? Sudah 17 yang kena. Ya, Aceh 10 dari 20-an, Sumut 20 dari 20 10. Itu udah hampir 35 atau 37 kabupaten kota gitu. Konsekuensi, dan itu sampai sekarang yang paling berat itu adalah bagaimana anak-anak. Apakah ada kerugian bagi pemerintah, ya, baik secara dampak investasi atau nilai ekonomi kita, kalau kemudian dalam menangani bencana di 3 provinsi di Sumatera ini, ya, kalau ditetapkan sebagai kategori bencana nasional? Ya, saya kira itu tadi konsekuensi tentang pariwisata. Mungkin banyak orang takut. Tapi kan bisa dijelaskan sebenarnya. Ini kan soal undang-undangnya. Yang lain silakan mau ke Bali, mau ke Lombok, masih oke. Ya, ini yang tidak boleh, ini yang sementara jangan datang dulu ya. Termasuk juga bantuan asing. Kenapa enggak gitu loh. Apalagi negara sahabat ya. Karena ini kita perlu percepatan. Ya, kalau sehari berapa sanggup pesawat kita melempar bantuan? Ya, berhelikopter kita nggak sanggup, harus perlu banyak resources. Ya, jadi saya kira Pak Menhan mungkin punya ini kesempatan juga, Pak Menhan kita turun mengerahkan tentara nasional kita, ya, karena tadi yang punya infrastruktur dan substruktur adalah TNI Polri menurut saya. Mereka ada di semua lini, mereka punya batalion-batalion yang bisa membantu masyarakat mencari, khusus sekarang yang masih hilang. Itu kedukaan mas saya, Bang Budi, aduh sedih saya. Nah, Presiden kan memang 2 atau 3 hari yang lalu kan sudah langsung ke lokasi bencana. Iya. Ya. Dan sudah ada semacam instruksi ke seluruh kementerian yang terkait untuk segera fokus penanganan daerah yang terkena dampak bencana, termasuk para penduduk yang kehilangan tempat tinggal dan seterusnya. Kemudian juga setelah itu Wapres langsung terjun ke lapangan, sampai hari ini masih di sana ya kan, untuk mengawasi. Nah, apa yang kurang dari tindakan pemerintah pusat kalau begitu, Bang? Kan kelihatan kan ada perhatian yang sungguh-sungguh sebenarnya dari pemerintah pusat. Saya melihat dukungan teknis di lapangan itu terbatas. Di Kota Padang saja jalanan macet parah. Kenapa? Karena pasir dan lumpur di jalan. Dan pemerintah daerah nggak punya alatnya yang banyak. Gitu loh. Pasir ya? Pasir. Sepanjang dari Unan sampai dari Pawuh itu ya, Limomani itu pasir, macet. Kayu-kayu berserakan. Dan itu butuh eskavator kayaknya. Betul. Ya? Yang banyak. Bahkan tadi saya juga ada sekolah di sekolah Padang, minta tolong Pak Iqbal, besok kami mau sekolah, pasir masih banyak. Tolong sewakan truk, kita sewakan tadi. Ya, itu pemerintah kota gitu loh. Daerah nggak punya resources. Makanya saya nggak tahu ya efisiensi pemotongan TKD. Ya, oke lah, mungkin supaya daerah kreatif, tapi mereka nggak punya. Daerah-daerah kayak Sumatera Barat, ya minim PAD-nya. Aceh dari mana? Pemerintah harus kasih. Yang agak sedikit kuat ekonominya Sumatera Utara kan gitu. Iya, mungkin di Kota Medan. Tapi kalau daerah-daerah Tapanuli juga nggak punya resources yang besar. Gitu. Jadi saya melihat jangan pelit lah sama rakyat. Udah kerahkan. Wah, ini bahaya nih kalau pernyataan Iqbal jangan pelit kepada rakyat. Betul. Ini. Apakah selama peninjauan di lapangan kemarin, Bung Iqbal melihat memang tanda kutip ya, ada kesan kok pemerintah pusat pelit sih sama rakyatnya ketika ada musibah seperti ini? Yang saya lihat justru influencer yang banyak. Posko-posko itu komunitas masyarakat yang banyak. Gitu. Pemerintah nggak banyak. Gitu. Hanya di kota-kota, tapi yang kayak saya jalan sampai ke daerah Kayu Tanam itu.
Nggak ketemu posko pemerintah. Yang ada posko-posko yang dibuat rakyat sendiri. Yang sampai sekarang jalannya putus. Ya, jembatan. Berapa lama mau ditenderkan jembatan? Kalau pakai, ini harus situasi krisis gitu loh. Situasi darurat. Zeni gitu ya. Pasang, siapkan pasukannya. Nah, bagaimana peran BNPB selama musibah ini? Ya, saya melihat tadi BNPB secara struktural mungkin dia punya kuasa, tapi dengan statementnya yang merendahkan Basarnas itu ya, ya BNPB juga saya belum melihat maksimal gitu loh. Khususnya Aceh Tamiang ini yang sampai sekarang mengerikan ya. Saya dapat WA itu sudah seperti kota mati, kota tsunami gitu loh. Ya, saya kira personil mereka terbatas juga gitu. Personil terbatas. Saya nggak bisa menyalahkan juga sepenuhnya ya. Tetapi emosi masyarakat. Iqbal bayangkan yang harus segera diperintahkan oleh Presiden kepada aparat di bawah untuk penanganan yang begitu mengerikan ini ya. Apa yang sebenarnya yang belum Iqbal harapkan dari Presiden Prabowo, tapi kok nggak dilakukan apa? Yang pertama di Aceh listrik terbatas, sering mati. Sinyal tidak ada. Ini kan perlu resource besar ini. Jembatan putus, orang hilang masih banyak, masyarakat kelaparan. Ya, mungkin bantuan banyak, tapi kemana? Ya kalau dilempar dari helikopter, berapa sanggup sekali helikopter menerjunkan? Belum lagi berapa juga yang nggak rusak. Betul. Belum lagi masalah mental masyarakat. Ya, makanya sekarang apa aja dibuat pemerintah orang marah kan. Statement apapun salah dikit marah. Karena ini situasinya memang lagi tidak kondusif secara psikologis. Dan bisa terjadi nanti yang namanya disorder dalam masyarakat di mana orang merampok aja, menjarah aja. Dan itu sudah terjadi. Ya kan, malah ditangkap. Buka, ya kan, ya, gitu loh. Makanya kami kemarin ngirim bantuan itu kamuflase karena takut dijarah di jalan. Oh, justru harus melakukan semacam upaya-upaya seperti itu. Betul, ya? Harus dikawal. Kalau sudah ada kejadian? Sudah ada. Oh, di stop di jalanan gitu di jalan, masyarakat? Dibajak. Gitu. Ini kan nggak kondusif. Sudah kelaparan. Betul. Jadi kita seremonial buka pakai cover, tapi begitu berangkat tutup. Seolah-olah ini barang lain gitu loh, bukan bantuan. Kalau di bantuan dijarah. Ya, orang Indomaret, Alfamart juga banyak dijarah. Ya, situasi memang udah nggak kondusif. Jadi kalau wali kota kayak di Sibolga itu 2 hari dia jalan kaki karena dia terjebak longsor. Lalu siapa yang mengendalikan di daerah itu? Bagaimana logistik di Aceh Tamiang tadi kan? Di Langsa yang airnya masih setinggi rumah gitu loh. Makanya sekarang penyelamatan rakyat lah Bang. Menurut saya di pemerintahan ini melihat saya teringat ketika tsunami. Apa yang dilakukan Pak Presiden waktu itu, Pak SBY? Berkantor dia di Sumatera Utara. Dia pantau, monitor langsung. Ya, itu saya kira bisa ditiru oleh Pak Prabowo ya. Kalau Pak Prabowo turun berkantor di Sumatera, saya yakin cepat. Ini bisa jadi Pak Prabowo pulang ya pejabatnya bisa jadi santai lagi kan. Gitu. Saya ketika di bandara kemarin ketika Pak Prabowo datang melihat banyak pejabat. Semua hadir loh ya. Kayak star muka lah. Ya tapi begitu Pak Prabowo-nya terbang, mereka terbang lagi. Luar biasa ya mental aparat kita terhadap kepedulian kepada bagaimana penyelamatan dan makanya saya yang tahu betul tentang bencananya rendah sekali. Tentang saya pernah di Lemhanas ya. Saya tahu resourcesnya hanya ada di Polri, di TNI Polri. Menhan bisa dikerahkan, Kapolri bisa dikerahkan. Mereka punya batalion-batalion yang bisa mendukung masyarakat, dapur-dapur umum. Ya, saya kira apalagi di Sumatera itu Barat misalnya kan baru juga Pangdamnya baru, belum ada kantor juga mungkin dia masih belum besar. Ya, perlu zeni kita tempuh. Kalau kita jembatan berapa lama? Ini yang jalur Lembah Anai aja perlu 2 minggu untuk menyambungkan itu lintas nasional. Bagaimana yang di desa-desa yang ribuan tanah jalan rusak ya? Jadi efeknya saya kira kalau ini dibiarkan efeknya ke psikologi masyarakat. Nah kita kan sebenarnya punya pengalaman mengatasi bencana besar seperti ini ketika tsunami yang di Aceh yang 2004. Artinya kan ada pengalaman yang bagus penanganan bencana seperti itu. Memang kalau di Aceh itu kan hanya 1 provinsi, ya kan. Jadi lebih terpusat lah dalam membereskan dampak-dampak bencananya. Ini kan karena 3 provinsi barangkali Bang.
sehingga memang menyulitkan ini fokus kemana dulu. Iya. Dipegang di Sumbar, yang Aceh teriak. Ya makanya Dipegang kalau Sumut, ya kan yang Sumbar teriak, begitu loh. kalau dengan penetapan bencana nasional mungkin lebih efektif dan efisien secara resources, keuangan, ya secara psikologis masyarakat pun lebih jelas dia, sistem strukturnya rapi gitu ya. Jadi sekarang kita punya banyak Menko, ya nggak tahu bagaimana Menteri Sosial koordinasinya dengan daerah, bagaimana yang turun kan justru banyak tadi BNPB, Basarnas, ya kan. Kementerian Sosial sudah turun belum? Saya belum melihat, nggak tahu ya mungkin di tempat lain, tapi tapi statement ada. Saya lihat akan ada bantuan gitu ya. Tapi lagi yang diharapkan sekarang oke lah, terbatas, susah, tapi apa hope-nya ini harus ada gitu loh. Bagaimana yang rumahnya hilang, bagaimana yang meninggal dunia, ya. Inventaris data pun sepertinya juga belum maksimal. Iya, mungkin makanya karena orang terputus komunikasi. Rindu ya kan? dengan sosok almarhum Doni Monardo, rindu dengan jurbirnya dulu ya, yang komunikatif lah, menjelaskan hari ini perkembangan sudah ditemukan. Harusnya seperti itu ya? Iya, ini sekarang nggak ada, siapa yang ngomong coba? Nggak ada yang update kan? Dari daerah masing-masing kan? Ya memang kalau ditetapkan sebagai bencana nasional mungkin akan lebih enak itu masyarakat mendengarkan ya. Misalnya hilang siapa sudah ditemukan, berapa hilang. Sekarang pemerintah daerah punya posko sendiri, daerah punya sendiri, ya kan? Dan memang yang berat itu tadi pasca pemulihannya itu berat itu. Jalan ya, kalau di Sumbar itu 14.000 meter rusak itu. 14.000 meter ya? Iya. Jembatan 18 yang besar-besar, saya data dari Buya kemarin. Kemudian juga yang ngungsi ya, yang terdampak tuh hampir 30.000 orang yang mengungsi. Bayangin coba, gimana mereka bertahan ya? Gimana dengan pendidikan anak-anak? Bagaimana menyediakan pemukiman atau rumah-rumah mereka yang sudah hanyut atau yang sudah rusak permanen kan begitu? Itu kan dampaknya ke siapa yang bertanggung jawab ya kan untuk menyediakan itu? Kejiwaan. Berarti memang perlu juga ada diturunkan juga para terapis atau psikolog untuk menenangkan para pengungsi. Betul, namanya. Apakah itu sudah dilakukan juga oleh pemerintah? Saya belum mendengar secara besar, tapi mungkin dari dinas-dinas sosial sudah ada. Tapi justru yang lakukan banyak LSM kampus. Saya kira kan Pak Prabowo tinggal instruksikan lah, kampus-kampus yang punya fakultas psikologi tolong kirimkan ya psikolog atau mahasiswa S2-nya atau S1-nya dilatih, namanya psychological first aid. Ya, Pak Menteri Brian misalnya kan perintahkan turunkan ke sana, bantu pengungsi, relawan-relawan. Ya, ini saya melihat bahwa banyak sekali kekosongan gitu loh. Walaupun tadi ya yang namanya pemerintah sudah berusaha, tapi saya menduga ini birokrasinya. Ya, kalau pemerintah kan kalau mengadakan beras dia kan harus tender dulu atau susah dulu lah, keluar pengajuan dulu, panjang itu kan. Nah, kalau dengan penetapan bencana nasional mungkin akan lebih mudah efektif. Jadi solusinya perlu penetapan bencana nasional sehingga koordinasi penanganan pasca bencana ya itu lebih bisa dilakukan secara efisien yang tinggi dengan maksimal gitu ya. Contoh saya lagi-lagi saya tidak saya memahami psikologis pimpinan kita tentang bencana nasional, tapi harusnya responsif cepat. Misalnya Buya Maheldi sudah nulis surat Pak Gubernur, tolong kembalikan dana efisiensi kami 2,6 triliun yang sudah dipotong supaya bisa menangani. Itu lama jawabnya, udah 2 hari nih. Harusnya kan cepat. Oke, jawab segera gitu kan. Jadi ada apa ini gitu loh. Ini saya bicara ini Bang bukan masalah, ini soal kemanusiaan. Betul. Saya melihat ibu-ibu, bapak-bapak bengong di depan rumah yang masih banjir. Kami harap kemarin di Langkat 60 ekor kambingnya hilang. Depresi dia, bengong dia, nangis air matanya. Pak, kami apalagi yang mau kami harapkan? Sawah kami tergenang. Apa yang mau kami harapkan gitu loh. Nggak punya harapan penghasilan. Jadi efek psikologis ribuan orang betul ya di daerah bencana itu luar biasa ya. Mbak, ini dugaannya nanti justru akan menyebabkan trauma dan depresi berat. Iya. Kejiwaan. Karena kehilangan benda, harta benda yang disayang. Dan yang lebih berbahaya lagi, Bal, ini sentimen kemudian dari khususnya provinsi yang terkena bencana ini, ya kan, sentimen kedaerahan muncul nanti. Kan sudah terbukti di Aceh. Di Aceh sudah dipasang bendera-bendera. Iya, bendera GAM naik lagi ya kan. Nah, ini yang dikhawatirkan karena kalau tidak ada
respon dari pemerintah pusat Betul. yang benar-benar kalau istilah sekarang itu gercep. Makanya saya Ya kira kan? ini ada sesuatu yang nggak logis dari Pak Prabowo kali ini ya. Beliau punya hubungan emosional dengan Aceh. Harusnya kan all out. Beliau punya hubungan dengan Sumatera Barat. Pak Prabowo orang tuanya dulu orang termasuk orang yang mendukung pergerakan Iya, supaya iya. keadilan di negeri ini. Betul, PRRI ya. Iya. Jadi menurut saya Pak Prabowo please, ya ini momentum Pak Prabowo untuk menunjukkan bagaimana keberpihakan Pak Prabowo. Jangan dengarkan bisikan-bisikan yang nggak jelas itu. Ya, ini sudah pasti ini kemanusiaan, satu nyawa pun kalau. Nah, keberadaan Mas Wapres yang ditugaskan oleh Presiden di sana menurut Bang Iqbal, apakah itu bisa merepresentasikan kehadiran negara di sana untuk mengkoordinir dan memastikan semua penanganan itu berjalan maksimal? Ya, secara psikologis saya melihat RI1 adalah orang yang paling ditunggu sebenarnya. Ya, karena Pak Prabowo ini kan punya kisah menarik di Sumatera. Di Aceh dulu beliau menang, ya kan? Di Sumatera Barat dulu yang 2019 ya. Itu pemilih Prabowo semua itu. Walaupun di 2024 kalah. Ya kan? Iya, Tapi iya, semuanya sesungguhnya dulu pemilih Prabowo itu. Itu pemilih Prabowo. Jadi saya kira Apakah sentimen itu masih kuat? ya orang Sumatera itu sebenarnya ya Prabowo sebenarnya. Gampang tahu kan orang Iya, Sumatera. iya, iya, Karena karakternya cocok gitu kan. Makanya saya kali ini di channel yang luar biasa ini berharap betul gitu. Ini tidak ada tendensi apapun. Kita bicara kemanusiaan. Satu nyawa pun warga negara kita hilang, kita cari. Ini ratusan bahkan ribuan berdampak ya, mengungsi. Bagaimana anak-anak? Sekolahnya hancur. Kalau menurut Bung Iqbal, dampak atau implikasi kalau ini nggak ditangani secara maksimal oleh pemerintah pusat, sentimen-sentimen kedaerahan tadi itu cukup signifikan sih, akan bisa saja terjadi, akhirnya orang marah. Betul. Makanya tadi kebijakan memotong anggaran daerah itu harus dievaluasi ulang. Kalau di Jawa oke lah, saya tahu betul ya. Mereka banyak orang, perusahaannya banyak di daerah kayak di Aceh, bang. Saya pernah tinggal di Aceh, susah cari kerja. Ya, di Sumatera Barat juga kita tahu susah, makanya banyak merantau, susah, gitu loh. Sumatera Utara paling Medannya Ya, doang. mau diharapkan Ya kan? dari mana, gitu loh. Jadi jangan mengeneralisasi bahwa semua daerah itu supaya kreatif. Nggak, ada daerah yang sudah mentok, udah nggak bisa apa-apa. Dan banyak juga kita lihat dari pimpinan dari camat, lurah, bupati itu sudah seolah-olah kebingungan mau apa yang harus kita lakukan. Iya. Sementara mereka itu adalah pimpinan daerah, Betul, ya kan? Tapi betul. mereka nggak mampu juga. Nggak mampu. Berapa banyak? Ada berapa Pemda punya eskavator? Nggak banyak. Ya. Sumatera Barat yang bolak-balik bencana aja nggak banyak. Karena memang nggak ada uang, emang gimana lagi? Jadi saya hari ini menyuarakan karena saya bertemu langsung dengan Pak Gubernur, saya bertemu langsung dengan para LSM di sana, NGO, influencer, dengan masyarakat, dengan para pengungsi. Mereka saya kasih 150.000 itu nangis, Bang. Oh ya? Iya, nangis mereka. Ya Allah, mereka kehilangan pekerjaan kan. Yang biasa punya kambing, biasa ngembala, biasa bertani, hancur semua. Gitu loh. Jadi menurut saya, hope-nya lah. Apa insentifnya gitu loh. Itu kalau memang benar-benar udah nggak punya minimal hope lah. Yang hilang rumahnya 100 juta misalnya ya. Tetapkan dulu di data dari sekarang. Tapi jangan janji doang, nggak yang lama-lama ya kan. Nah, ini harus. Sama waktu penanganan Aceh kan juga begitu. Iya, ya kan? iya. Seluruh keluarga yang belum kembali ke rumah segera lapor. Ya kan. Nah sehingga terakumulasi nanti berapa yang meninggal, berapa yang belum ditemukan misalnya. Iya. Ini juga begitu, dan saya melihat ya dari apa yang saya ikutin, dari apa yang sudah dikerjakan oleh Mas Wapres di sana, itu sudah dilakukan mengidentifikasi dulu. Jadi misalnya hari ini Mas Wapres itu ya menghimbau kepada seluruh kepala daerah untuk mendata dulu, ya, terutama per kepala keluarga utuh dan yang hilang terdata semua, baru kemudian jumlah kerugian, berapa rumah yang sudah benar-benar kehilangan rumah, kemudian berapa sekolah, ya kan, berapa jalan yang rusak dan seterusnya. Sudah ada pendataan seperti itu. Artinya memang kehadiran pemerintah pusat cukup direpresentasikan dari apa yang dilakukan oleh Wakil Presiden. Tetapi kalau menurut Iqbal, apakah perlu
wakil presiden atau presiden berkantor sampai seminggu atau 2 minggu di daerah bencana itu? Makanya saran saya 3 nih Bang. Pertama, berkantor. Berkantor itu penting ya? Penting. Psikologis, dampak psikologisnya tinggi. Betul, otomatis semua resources akan sigap. Karena dipantangin. Yang kedua, semua aparatur kita, khususnya TNI Polri dikerahkan. Hanya ini menurut saya salah satu yang paling bisa, yang paling cepat, yang paling menenangkan, yang paling gercep ya, membangun posko, membangun karena dapur. memang yang otoris memang presiden ya, Betul. bukan wakil presiden ya. Iya. Secara konstitusinya kan yang otoris kan presiden ya kan. Berikan anggaran ke daerah segera gitu loh. Ke seluruh provinsi yang yang dipotong tuh dikembalikan lagi sementara karena ada bencana. Betul. Jadi kan ini kan ketidakadilan gitu loh. Dipotong, sementara daerahnya ada yang maju, ada yang tertinggal. Betul, nggak sama ya. Nggak sama, ya. Jadi menurut saya nggak tahu ada apa ini, kenapa Pak Prabowo kali ini agak lama memutuskan ya. Siapa yang membisikkan gitu ya. Tapi saya secara sebagai psikolog, sebagai orang yang sudah langsung melihat, sebagai orang punya sejarah di 3 provinsi ini, meminta tolong benar-benar. Menyedihkan kondisinya, menyedihkan. Gitu. Nah terakhir nih Bang, tentang penyebab terjadinya bencana ini ya. Memang kalau dari sisi cuaca itu kan disebut dengan ini karena siklon tropis sedang melanda Asia, khususnya Asia Tenggara nih. Betul. Mulainya dari Sumatera. Nah siklon tropis itu kan memang ganas kan gitu. Iya. Nah tetapi di sisi lain orang juga melihat ini ada penyebabnya karena banyaknya penembangan liar, ya kan, pembabatan hutan liar, karena banyak sekali gayu-gayu gelondongan, ya, yang itu kayaknya sudah seperti apa di hulunya itu, ya, ada penebangan pohon besar-besaran gitu loh. Nah itu saya duga Bang, jadi saya menduga ini yang ditakutkan mungkin, karena kan diaudit nanti kalau ditetapkan sebagai bencana nasional kan. Siapa yang menyebabkan kerusakan itu? Karena di 3 provinsi ini itu semuanya ada. Betul. Di Aceh juga kayu-kayu besar di sungai itu banyak. Iya, ada perusahaan kertas lah biasanya kan di situ kan. Iya, Pak Jokowi kan dulu di Leces itu ya kan. Nah, di Sumut juga begitu. Betul. Di Sumber juga begitu. Nah, artinya apa? Akhirnya orang sekarang jadi aware loh, ternyata selama ini fungsi dari tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan ya kan kayaknya kurang maksimal. Makanya saya bertemu dengan Pak Gubernur bahwa izin itu ada di Kementerian Kehutanan. Jadi pemerintah daerah nggak bisa ngapa-ngapain, gitu loh. Nah kan kalau diaudit nanti dari semua menteri sebelumnya siapa yang bermain di sini kan, ini kan jadi mungkin di situ saya menduga ya. Ini mungkin jadi pertimbangan-pertimbangan Pak Prabowo juga. Karena kalau diaudit melibatkan pihak luar misalkan jadi... Antara Kementerian Kehutanan atau Kementerian Lingkungan Hidup? Dulu kan satu dia. Sekarang dipisah. Oh. Gitu. Jadi saya kira ini harus... Kemarin Pak di DPR kan Pak Menteri sudah ada nyuruh mundur itu kan. Karena memang bukan bidang dia. Kan Pak Menteri Kehutanan senior saya di UIN. Usuluddin. Raja Juli ya? Iya, Usuluddin. Ini bukan bidang dia Kehutanan? Bukan ya, Usuluddin beliau backgroundnya. Jadi kan ya wajar aja dong. Ya dia nggak akan se-expert menteri yang mengetahui itu gitu ya. Jadi ketika ada bencana ini akhirnya orang teridentifikasi, oh iya menterinya bukan orang yang mengerti masalah hutan. Betul. Ya. Jadi memang evaluasi lah, ini momentum Pak Presiden ya, Pak Prabowo tercinta. Please bantu Sumatera, gunakan semua kekuatan. Karena ini kemanusiaan. Nah kalau ada misalnya tudingan-tudingan atau info-info di BIN ya, Badan Intelijen Netizen. Wah ini ternyata di era Kementerian Kehutanan ini banyak terjadi ini. Di di Kementerian Kehutanan ini, di era ini ada begini. Nah sebenarnya kalau dilakukan audit ya, seperti yang sudah kita dengar dari pernyataan Kapolri, ternyata sudah diteliti tuh. Bahwa pohon-pohon yang hanyut itu, ya, yang besar-besar itu ternyata dari anggaplah dari pemeriksaan itu adalah bekas potongan mesin gergaji listrik. Iya. Nah artinya apa? Nggak mungkin penebangan pohon liar. Pasti itu perusahaan. Betul. Karena yang punya mesin potong mesin itu kan pasti perusahaan. Itu gimana Bang? Ya termasuk tambang sebenarnya Bang. Kalau kita lihat di hutan nasional gitu banyak tambang sebenarnya.
yang dioperasikan secara ilegal ya. Jadi makanya ini perlu investigasi. Makanya kalau ditetapkan sebagai bencana nasional, salah satu konsekuensi akan ada audit. Semuanya akan terbuka. Iya, akan ada audit terhadap penyebab bencana. Yang mengaudit itu apakah dalam negeri atau asing juga? Bisa melibatkan pihak luar gitu. Jadi ini yang mungkin harus, saya yakin ini jadi pertimbangan. Saya nggak tahu, tapi saya lagi-lagi tidak tidak bicara tentang kriteria berapa korban. Enggak, ini kemanusiaan. Perlakukanlah sistem penanganan seperti bencana nasional. Perlakukanlah. Perlakukanlah. Walaupun tidak ditetapkan, tapi Betul. perlakukan. Artinya meskipun tidak ada pengumuman ini adalah bencana nasional, tetap kalau bahasa Iqbal perlakukan, Presiden berkantor dulu tuh, entah di Sumut, entah di Sumbar, entah di Aceh. Yang gitu paling ya. strategis mungkin di Sumut, di tengah-tengah. Di tengah ya, Tengah. Oke. Standby helikopter, dia datang setiap hari mobile ya kan, dia pantau monitor gimana. Jadi Presiden langsung setiap hari monitor gitu ya. Betul. Saya kira kalau sipil ini nggak sanggup, Bang. Aparatur sipil nggak sanggup karena fisik mereka nggak seimbang, nggak sama. Mereka juga mungkin keluarga mereka ada yang terdampak juga. Ini memang harus masuk, ya harus penetrasi gitu. Ya operasi di luar perang lah istilahnya apa ya istilahnya. Iya benar. Operasi selain perang. Iya. Operasi militer selain perang. Nah, terakhir Bang, mungkin ada himbauan secara khusus barangkali ya kan. Kita tidak bicara politik hari ini, tetapi secara kemanusiaan kita sebagai anak bangsa, kalau memang kehadiran Presiden di lokasi berkantor beberapa hari atau seminggu lah, anggap begitu. Mungkin ada pesan secara khusus dari Iqbal untuk disampaikan kepada Pak Presiden supaya segera menindaklanjutinya untuk menerapkan perlakuan bencana nasional. Betul. Jadi Pak Prabowo, ini momentum Pak Prabowo. Saya baca buku Bapak tentang kepemimpinan militer luar biasa. Saya ngajar psikologi kepemimpinan, saya pakai rujukannya. Dan ini saatnya adalah Bapak menerapkannya. Tegas, lugas, taktis, strategik. Kenapa? Karena aparatur kita pun keluarganya kena juga. Jadi kerahkan semua kemampuan resources yang ada, uang yang dimiliki, terutama khususnya anak-anak, ibu-ibu, perempuan yang banyak teraniaya dan berdampak ke psikologi. Mereka satu hari bisa kena gangguan jiwa karena mereka kehilangan harta benda. Beri harapan masyarakat, kasih insentif ekonomi, ya. Dan lagi-lagi ini adalah momentum kemanusiaan. Saya yakin kalau Bapak Prabowo menolong rakyat, Allah akan menolong Pak Prabowo. Luar biasa. Terima kasih Muhammad Iqbal atas laporan pandangan matanya dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat khususnya segera untuk memulihkan 3 provinsi yang terkena dampak parah bencana. Penonton Ruang Konsensus memang semestinya sih memang kita berharap ya pemerintah pusat khususnya ya kan melakukan sebuah tindakan gerak cepat gitu. Ya, kalau toh memang sampai sekarang belum ada keputusan untuk menetapkan 3 provinsi ini sebagai bencana nasional, tapi setidaknya perlakuan bencana nasionalnya diterapkan. Nah, yang paling ditunggu-tunggu oleh para korban ya adalah kehadiran Presiden. Karena kehadiran Presiden di lokasi bencana, berkantor maksudnya bukan sekedar kunjungan ya kan. Karena kan Presiden sudah berkunjung, sudah melihat. Tapi berkantor minimal seminggu. Ya, Presiden loh, harus Presiden karena Presidenlah yang bisa mengambil keputusan untuk memerintahkan Menteri A, Menteri B dan seterusnya, baik itu militer dan sipil untuk bertindak sesuai dengan yang diperintahkan Presiden. Di luar itu barangkali nanti menjadi banyak lagi persoalannya, apakah itu punya kewenangan dan seterusnya. Nah, karena itu penduduk di sekitar lokasi bencana yang paling dibutuhkan selain bantuan logistik adalah harapan. Nah, harapan itu dimiliki oleh pemerintah pusat bahwa mereka itu diperhatikan, bukan sekedar wacana, tapi misalnya ya yang tadi sudah dijelaskan oleh Iqbal, bagi yang hilang rumah daftar kita akan ganti sekian, itu harapan. Bagi yang kehilangan sekolah, bagi yang belum mampu lagi bayar uang sekolah, semuanya gratis, lunas. Yang kuliah di PTN, itu lunas. harapan. Harapan itu dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang sedang ditimpa bencana. Mudah-mudahan Pak Prabowo kali ini langsung merespon dengan cepat. Terima kasih sebelumnya dan pada seluruh termol ya kita juga harus ikut menyampaikan rasa simpati kita, boleh menyumbangkan apa yang ingin disumbangkan lewat bantuan sumber-sumber bantuan yang sudah ada di layar televisi.
Saya hanya ingin menyampaikan aja, ada di Kompas, ada di Metro dan seterusnya. Silahkan sampaikan rasa simpatinya. Karena sekali lagi itu juga adalah bentuk simpati kita untuk memberikan harapan kepada saudara-saudara kita. Kalau teman-teman di 3 provinsi ini kehilangan harapan, mereka merasa ya udah kita buat apa menjadi bagian dari NKRI, dan itu bahaya gitu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.